OTW Garut, kita baru sampai pintu masuk Soreang. Alhamdulillah lancar, tidak ada macet apapun. Semoga lancar sampai Santolo Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Jejak Spiritual Pencinta Alam. Sekarang kita ada misi dan visi itu ke Santolo Garut, ke Pantai Santolo. Menurut kisah cerita, di Santolo itu adalah tempat belajarnya Eyang Prabu Siliwangi oleh makhluk halus yang disebut namanya naga selatan yang ada atau yang bersemayam di Pantai Santolo Garut. Menurut kisah cerita informasi yang kami dapat, Pantai Santolo ini adalah suatu pelabuhan atau yang dihuni dengan sanca berkepala dua. Dalam arti sanca berkepala dua itu bukannya buntut sama kepala, berkepala aja bercaglak dua. Itu namanya Blorong Selatan Pantai Santolo yang kami pelajari dari suatu ilmu kespiritualan dan berkomunikasi langsung dengan beliau secara batinnya atau secara sukma, beraga sukma atau beraga jiwa yang kami dapat informasi. Makanya kami meluncur ke Pantai Santolo. Sekian, terima kasih, karena kabut semakin gelap, tebal, takutnya nyubirin kami dalam kendala. Kita lanjut lagi ke jalan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Jejak Spiritual Pencinta Alam. Semangat. Oke, matiin. Kita sudah memasuki area gerbang Santolo. Dari perjalanan siang sampai malam, kita sekitar pukul 9 malam mendekati Pantai Santolo. Perjalanan sangat luar biasa. Alhamdulillah kita sudah memasuki area-area Santolo, dan di sini juga banyak pantainya sih. Sebelah mana ini pantainya? Mesesiwar. Kita masih mencari area parkir. Oh, pantai sebelah sini kali ya? Kanan. Hah? Iya, udah kanan. Itu pantai udah kanan. Oh iya, kalau kita apa kita berhenti dulu ngopi kali ya? Iya, tadi dulu lah. Kita nyari titik Ini ya? musola, dekat musola enak ya. Musola. Ini kanan. Kanan ya? Ada tempat kopi ya? Ibu lagi. Kita di sini mau silaturahmi. Nih mukanya nih. Saya sangat capek nih. Ayo. Capean. Ini muara nih. Santolo. Kita mau ke lautnya ini. Dermaga. Setiap nunggu kapal untuk nyebrang, persiapan keburan ombak. Kang, saya tinggal ya? Iya, saya naik. Iya ya, semoga berhasil ya. Amin. Selamat hasil. Kita akan menuju ke Gua Sela, naik perahu sampan. Naik perahu. aja begini duduk.
Sini paman, lampunya. Ayo kamu. Nah, perjuangan nih. Siap, siap. Nah, siap. Siap. Nanti kita ngomong kebutuhannya apa nanti. Kita mau menuju persiapan jalan. Ya. Depan kepala nih kita kemana nih? Ya, nah inilah kita. Nah inilah dermaga kapal. Melewati kapal-kapal. Nah sebelah ini pulau, mungkin tidak kelihatan pulaunya tidak kelihatan. Wah, pulau. Ini pulau nih, ini kapal-kapal melewati tuh. Kita melewati kapal nelayan lokal untuk menuju suatu pulau. Pulau yang Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Takutnya ngalin. iya tuh. Kita menuju pulau ini yang apa? Pulau Patapan di Pantai Santolo yang sangat sakral. Kita melewati Wita, pulau, kapal-kapal juga. Posisi kapal. Nah ini banyak kapal-kapal dermaga. Ini pulau dermaga yang apa? Tetap semangat. Nah, inilah kita masih semangat. Nih pejuang kita nih. Tetap semangat. Tetap spiritual, jejak spiritual pencinta alam. Masih semangat. Ke majelis itu. Ya. Kita sudah sampai. Coba sana. Bisa nggak ya? Oke. Ini depan abang. Nih. Nah, Oh ini kita sudah sampai. Ini ya? Ini kita sudah sampai ke Masjid Sela. Nah jalan ini kita bingung. Licin. Pelan-pelan licin Pak. Alhamdulillah.
Sini nih bisa ini. Kita sudah sampai di Masjid di Sela ini, tempat para petapanya, tempat petapaan. Ini disebut tempat pertapanya masih di Sela di Santolo yang depan sangat sakral. Inilah tempatnya kita. Kita sudah sampai di titik. Iya. Oke, kita ada tempat titik. Oke. Salam sejahtera, damai, bahagia. Baiklah, setelah kita melakukan perjalanan dari pagi sampai siang, sampai sore, dan kita nyampe di pantai Santolo atau di Masjid di Sela, tempat pertapaan di Santolo. Dulu kisahnya di sini, ini tempat pertapaan Santolo adalah tempat belajarnya Prabu Siliwangi atau Maha Terduga Prabu Siliwangi, atau disebut namanya Raja Siliwangi. Dulu Raja Siliwangi ini belajar di sini dengan makhluk goib atau disebut namanya naga pantai laut selatan Garut yang terkenal itu pantai Santolo. Nah, sakralnya pantai Santolo di sini adalah tempat bersemayamnya para siluman ular, gurunya Prabu Siliwangi atau ular naga. Nah, saya juga dapat informasi dari pengetahuan spiritual saya, di sini adalah tempat ular sanca berkepala dua. Ular sanca berkepala dua. Dan kami juga ada suatu undangan atau bisikan dari pengetahuan spiritual kami untuk datang ke lokasi ini untuk menguji kebenaran energi di sini. Di sini menunjukkan pukul 11 malam. Karena kita dari Bekasi sampai sini di sekitar jam 10 kita break dulu sebentar, lalu diantar ke warga untuk ke tempat Magis Sela ini. Nah, di sinilah tempat pertapaan orang untuk mencari ilmu kanuragan, ilmu sejenisnya. Di sini pertapaan ini. Dan di sini juga saya akan menetralisir energi saya supaya tidak benturan dengan pertapaan di sini, karena kita di sini untuk mencari kebenaran pemikiran saya, karena energi energi kita sejajar dengan pengetahuan itu tidak akan benturan, jadi posisinya akan positif. Di sinilah kita akan interaksi menguji kebenaran penguasa pantai Santolo itu. Kita berkomunikasi untuk memulangkan kutukan ular sanca berkepala dua. Dan di sini kami untuk melepaskan kutukan ular sanca berkepala dua di pertapaan yang Siliwangi di pantai Santolo atau di Magis Sela. Kami akan menyiarkan secara langsung kebenarannya, karena mungkin secara kasat mata itu tidak terlihat dengan kasat mata. Kalau pengetahuan spiritual dan supernatural yang mempelajari alam goib, mungkin tempat ini sangat sakral untuk dijadikan suatu pembuktian. Sekarang saya dengan pengetahuan saya, dengan pelajaran tauhid saya akan mencoba membebaskan suatu kutukan ular sanca berkepala dua di Pokapa yang Prabu Siliwangi, yang konon katanya sangat sakral di sini.
kita mulai aja dengan pembebasan kutukan bulan sanca berkepala dua. Kita mulai dari sekarang. Saya punya minta waktu sekitar 10 menit untuk membaca suatu pemikiran atau pengetahuan saya. Buka semua alam kedua, buka kutukan 10 kamar, buka semua pintu menuju untuk ke kerajaan atau kekuasaan ular sanca berkepala dua di pantai Santolo. Buka semua. Kutukan. Jadi manusia ular. Ya, kita memaksa. Sama. Semua penguasa pantai Santolo masih makan semua 30 menit otomatis. Kutukan karmanya. Baiklah, semoga kutukan karma ular sanca berkepala dua itu tidak jadi sebagai pengrusak atau permintaan pengrusak ilmu. Tapi kita terapin lagi menjadi manusia ular, dia akan menjadi wataknya, sifatnya, wujudnya jadi siluman yang baik karena ditata dengan dasar-dasar penciptaan yang ada. Semoga tim spiritual bijak spiritual pencipta alam itu menjadikan edukasi tempat penetapan ini sebagai tempat sejarah dan prasejarah dan tidak untuk dipergunakan ilmu dan dimanfaatkan dengan orang-orang yang mempunyai sifat-sifat didasari dengan hawa nafsu. Semoga video ini sebagai edukasi, pemahaman, pengetahuan di tempat sakral itu sebagai sejarah dan prasejarah, bukan di tempat untuk memuja dan meminta. Salam jejak spiritual pencinta alam.